Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namasidam. Om Sidirastu Tatastu Swaha. Om Anubadrah Kertawiantu Wiswantah. Semoga pikiran baik datang dari segala arah. Swaha. Umat sedharma yang berbahagia, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena atas berkat Asung Kerta Waranugrahanya lah kita dapat menjalankan aktivitas kita sehari-hari, menjalankan kegiatan dharma kita dengan penuh rasa tulus ikhlas. Swaha. Umat sedharma yang berbahagia, pertama-tama perkenalkan, nama saya Iputu Ari Andika. Status saya adalah sebagai mahasiswa di Universitas Tadulako dengan mengambil jurusan Bahasa dan Seni, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Umat sedharma yang berbahagia, dalam kesempatan yang paling berbahagia ini, kesempatan yang paling baik ini, saya akan menyampaikan pesan dharma yang berjudul tentang kepemimpinan. Umat sedharma yang berbahagia, jika kita mendengar kata kepemimpinan, mungkin sudah tidak asing lagi. Tapi mari kita sama-sama mengkaji melalui kata kepemimpinan ini. Umat sedharma yang berbahagia, di dalam kata kepemimpinan ini yaitu memiliki dua makna, yaitu pemimpin dan juga kepemimpinan. Nah, apakah pemimpin dan kepemimpinan ini berbeda? Jawabannya berbeda. Saya akan jelaskan. Nah, pemimpin artinya orang yang memimpin suatu perkumpulan atau suatu organisasi guna untuk diajak bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Nah, sedangkan kepemimpinan ini adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain guna untuk diajak bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi pemimpin ini adalah istilahnya dia titel atau sebagai seorang pemimpin dalam sebuah organisasi. Nah, sedangkan kepemimpinan ini itulah yang merupakan kemampuannya dia mempengaruhi orang lain untuk diajak bekerja sama di jalan baik, di jalan dharma, atau di dalam sebuah organisasi. Umat sedharma yang berbahagia, banyak sekali kita lihat sangat miris ya pemimpin-pemimpin yang telah diberikan kewenangan, yaitu melakukan korupsi, tidak memperhatikan bawahannya. Itu merupakan pemimpin-pemimpin yang tidak berpegang teguh kepada dharma. Padahal sebenarnya seorang pemimpin ini adalah pekerjaan pemimpin ini adalah kerjaan yang sangat mulia. Karena apa? Contohnya saja, kita menjadi pemimpin di sebuah perusahaan. Bagaimana di dalam sebuah perusahaan itu ada orang yang bekerja di perusahaannya kita dan dia bekerja mampu menafkahi keluarganya misalnya. Jadi dengan kita membuka lapangan pekerjaan, dengan kita memimpin dengan seadil-adilnya, orang tersebut bisa menghidupi keluarganya. Itu adalah salah satu contoh kecil betapa mulianya pekerjaan pemimpin ini sebenarnya, menjadi seorang pemimpin ini. Dikatakan juga dalam Sloka Sarasamuscaya yang ke-45 mengatakan bahwa merugilah orang-orang yang tidak melakukan perbuatan baik. Orang-orang yang tidak melakukan perbuatan baik ini sama halnya seperti padi yang kosong, atau sama halnya dengan telur busuk, isinya ada namun tidak berarti lagi. Nah, umat sedharma yang berbahagia, untuk itu bagaimana caranya kita menjadi seorang pemimpin yang baik menurut agama Hindu? Nah, di Hindu ini adalah agama yang damai, sehingga apapun telah diatur di dalam kitab sucinya, yaitu kitab suci Weda. Contohnya saja kepemimpinan ini. Jadi di dalam agama Hindu ada 8 kepemimpinan atau sifat dewa yang harus dipegang teguh, yang disebut dengan Astabrata. Nah, umat sedharma yang berbahagia, Astabrata ini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Asta dan Brata. Asta artinya 8 dan Brata artinya pegangan.
Jadi disimpulkan bahwa Astabrata ini artinya 8 pegangan bagi seorang pemimpin. Umat Sedharma yang berbahagia, di dalam kitab Ramayana dijelaskan bahwa ada lontar yang mengatakan seperti berikut ini. Hyang Indra, Yama Surya, Chandra Anila, Kwera Baruna Agni, Nahan Walu, Siretamaka, Angga Sang Bupati, Matangdira Inisti Asta Brata. Demikian sloka Ramayana yang artinya Dewa Indra, Yama, Surya, Chandra, Anila, Kwera, Waruna, dan Agni adalah 8 dewata. Sifat dan sikapnya patut ditiru oleh seorang pemimpin agar meresap dalam jiwa dan juga raganya. Umat Sedharma yang berbahagia, kita akan ulas satu persatu bagian-bagian dari Astabrata. Yang pertama ada Indra Brata. Seorang pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat Dewa Indra sebagai dewa hujan yang memberikan kesuburan kepada tanaman dan juga makhluk-makhluk lainnya. Nah, seorang pemimpin juga harus selalu memberikan penyejukan atau memberikan hal-hal yang positif sehingga menyenangkan hati seorang bawahan. Yang selanjutnya ada Surya Brata. Seorang pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat Dewa Surya sebagai dewa matahari. Kita ketahui bersama matahari mampu memberikan penyinaran yang begitu besar. Jadi seorang pemimpin harus mampu juga menyinari hati-hati seorang bawahannya sehingga bawahannya merasa nyaman bekerja bersama kita. Selanjutnya Bayu Brata. Seorang pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat Dewa Bayu sebagai dewa angin. Angin mampu memasuki segala hal-hal, bahkan lubang tembok sekecil apapun dia mampu memasukinya. Jadi seorang pemimpin harus mengikuti juga sifat-sifat Dewa Bayu ini, mampu mengetahui masalah apa sih yang ada di dalam misalnya perusahaan atau organisasi yang ada di dalamnya. Yang selanjutnya Yama Brata. Seorang pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat Dewa Yama sebagai dewa yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Nah, di sini seorang pemimpin harus mampu bersikap tidak pandang bulu. Jadi seorang pemimpin itu tidak boleh mandang bulu. Kalau misalnya dia salah, dia katakan salah. Walau dengan cara kita mengatakannya dengan cara yang sopan agar tidak menyakiti hati bawahannya dan tidak lupa memberikan solusi. Selanjutnya itu ada Chandra Brata. Seorang pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat Dewa Chandra sebagai dewa bulan yang memberikan penerangan di kala gelap. Nah, seorang pemimpin juga harus memberikan penerangan hati, memberikan solusi ketika ada misalnya bawahan yang yang mempunyai masalah dan ingin meminta solusi kepada kita sehingga kita mampu menyinari hatinya yang sedang gelap. Selanjutnya Baruna Brata. Seorang pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat Dewa Baruna sebagai dewa laut. Seperti yang kita ketahui bahwa laut mampu mengempaskan segala kotoran-kotoran dari dalam, dia buang keluar. Jadi seorang pemimpin harus mampu juga seperti Dewa Baruna. Dia harus mampu mengetahui apa masalah di dalam organisasi, apa masalah di dalam perusahaan, dan dihempaskan keluar. Selanjutnya Kwera Brata. Seorang pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat Dewa Kwera sebagai dewa kekayaan atau dewa uang. Nah, kekayaan yang dimaksud di sini bukan seorang pemimpin itu harus mencari uang sebanyak-banyaknya, tidak. Seorang pemimpin bagaimana bisa memanajemen waktu, memanajemen uang. Jadi dia pintar-pintarnya mengatur uang sehingga perusahaan, sehingga organisasinya dapat berkembang dengan menggunakan uang yang sedikit. Selanjutnya yang terakhir ada Agni Brata. Seorang pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat Dewa Agni sebagai dewa api. Seorang pemimpin ini harus memiliki sifat Dewa Agni yang panas.
dalam artian dia harus memiliki semangat yang begitu besar, semangat yang menggebu-gebu membesarkan sebuah organisasinya sehingga organisasi tersebut bisa maju ke jalan kebaikan. Umat sedharma yang berbahagia, jikalau kedelapan sifat kepemimpinan tadi dipegang teguh oleh seorang pemimpin, niscaya dia akan mendapatkan hal baik. Organisasinya niscaya akan menjadi lebih maju lagi. Umat sedharma yang berbahagia, siapa sajakah tokoh agama Hindu yang telah memegang teguh ajaran Astabrata ini? Nah, yang pertama yaitu ada yang namanya Yudhistira atau Dharmawangsa. Siapa yang tidak kenal dengan Yudhistira? Semuanya kenal. Yudhistira adalah sosok seorang pemimpin Pandawa. Dia memegang teguh ajaran Astabrata. Dia tidak pernah marah kepada rakyatnya, selalu memberikan solusi kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya merasa senang ketika dia dipimpin. Jadi Dharmawangsa ini atau Yudhistira ini pernah memimpin di sebuah kerajaan yang namanya Indraprastha. Jadi rakyatnya begitu sejuk hatinya karena apa? Karena pemimpinnya berpegang teguh kepada yang namanya Astabrata ini. Yang kedua, tokoh pemimpin Hindu yang memegang teguh Astabrata adalah Mahatma Gandhi. Seperti yang kita ketahui bahwa Mahatma Gandhi terkenal dengan kata-katanya yang sangat indah, dan juga Mahatma Gandhi adalah pemegang teguh ajaran Astabrata. Beliau menerapkan juga ajaran ahimsa, yaitu tidak membunuh, tidak menyakiti makhluk satu dengan yang lainnya. Sehingga dia menjadi seorang pemimpin rakyatnya, sehingga sejuk hatinya dan tidak takut untuk menyampaikan aspirasi kepada seorang pemimpin. Umat sedharma yang berbahagia, mungkin hanya itu pesan dharma yang mampu saya sampaikan. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam perkataan saya, dalam isi dari Dharma Wacana saya. Sesungguhnya kesempurnaan itu hanyalah milik ide Sang Hyang Widiwasa. Namun sebelumnya saya mengucapkan selamat dalam rangka menyambut Dis Natalis ke-29 Unit Pengkajian Hindu Dharma Mahasiswa UPHDM Untan. Umat sedharma yang berbahagia, saya Iputu Arendika sekali lagi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Saya tutup antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om.